Dan perlu kalian ketahui juga guys bahwa jumlah rambut manusia itu kira-kira sekitar 100.000 helai. Jadi kalau 9%-nya dalam masa telogen, berarti sekitar 9.000 rambut akan dirontokkan guys. Nah ini yang terjadi ketika pemakaian minoxidil. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan share buat kalian informasi yang basic banget sebenarnya. Namun informasi ini penting diketahui bagi para AGA atau androgenetic alopecia yang sedang menjalani treatment menggunakan minoxidil topical atau minoxidil yang dioles. Dan pada video kali ini aku akan share buat kalian efek samping apa saja yang ditimbulkan oleh penggunaan minoxidil topical. Bagi kalian yang sedang menjalani treatment menggunakan minoxidil topical dan mengalami beberapa keluhan seperti rambut rontok, gatal-gatal, dan pusing, merupakan sebagian dari efek samping yang akan aku jelaskan pada video kali ini. So, untuk lebih detailnya lagi, tonton terus video ini sampai akhir ya guys. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini untuk lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification-nya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke guys, tidak berlama-lama lagi, kita langsung bahas aja. Ini dia efek samping dari penggunaan minoxidil topical yang pertama. Efek samping yang pertama dari penggunaan minoxidil topical adalah terjadinya kerontokan rambut di 2-8 minggu pertama guys, atau yang biasa disebut dengan telogen effluvium. Telogen effluvium ini merupakan masa kerontokan rambut bersifat sementara dan akan menumbuhkan kembali rambut-rambut yang baru guys. Jadi bagi kalian yang sedang mengalami pada masa kerontokan ini, kalian jangan stres. Kalian jangan kaget, tetap lanjutkan saja perawatannya, dan efek pada tiap orang ini akan berbeda-beda guys. Jadi lamanya waktu kerontokan tersebut berjangka antara 2-8 minggu pertama. Tetapi untuk kerontokan harian setelah 2-8 minggu tersebut itu merupakan hal yang wajar juga karena masa telogen rambut itu berlangsung secara independen guys. Jadi memang beda-beda. Jadi dalam keseluruhan rambut ini, 90% ini mengalami masa anagen atau masa pertumbuhan. 1% mengalami masa katagen atau masa istirahat. Dan 9%-nya ini mengalami masa telogen atau kerontokan. Jadi memang setiap harinya rambut akan terjadi kerontokan guys. Jadi jangan heran kalau memang setiap harinya kalian mengalami kerontokan 50-100 helai, itu merupakan hal yang wajar dan normal guys. Dan bagi kalian yang sedang menjalani masa fase telogen effluvium pada pemakaian minoxidil topical di awal pemakaian, ini juga merupakan hal yang wajar karena masa kerontokan ini akan didahulukan atau dipercepat untuk mempercepat kembali masa anagennya guys. Dan perlu kalian ketahui juga guys bahwa jumlah rambut manusia itu kira-kira sekitar 100.000 helai. Jadi kalau 9%-nya dalam masa telogen, berarti sekitar 9.000 rambut akan dirontokkan guys. Nah ini yang terjadi ketika pemakaian minoxidil. Untuk pemakaian minoxidil di masa pertama, di tahap awal, setiap harinya itu akan rontok sekitar 120 helai ya guys. Jadi 100 lebih lah ya. Dan kalau misalnya kalian hitung sendiri, 120 helai dikali 60 hari itu sekitar 7.200 helai guys. Jadi masih dalam hitungan 9% masa telogen itu. Jadi itu memang wajar sekali bahwa rambut-rambut yang termasuk dalam masa telogen itu sekitar 9% yang akan dibuang dan akan ditumbuhkan kembali rambut-rambut yang baru. So kalian jangan khawatir, tetap lanjutkan, tetap konsisten dan tetap rajin. Intinya adalah sabar guys. Dan semua rambut-rambut anagen tersebut akan ditumbuhkan dan rambut kalian akan kembali tumbuh meskipun tidak akan maksimal 100% guys. Tapi setidaknya rambut kalian tidak akan mengalami kebotakan yang parah. Dan efek samping yang kedua adalah iritasi di kulit kepala guys. Iritasi yang timbul ini biasanya seperti kemerahan disertai dengan rasa kulit yang terbakar atau panas. Iritasi ini biasanya diakibatkan karena alergi guys. Orang yang mengalami alergi seperti ini biasanya alergi terhadap bahan-bahan kimia tertentu yang dioleskan di kulit kepala sehingga mengalami iritasi seperti kemerahan dan rasa kulit terbakar, dan ini menurut saya tidak normal dan sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter spesialis supaya dapat ditangani dengan baik. Dan ini dia efek samping yang wajar dialami oleh para pengguna minoxidil topical, diantaranya adalah rasa gatal di kulit kepala. Ini merupakan wajar guys. Kemudian adanya ketombe ataupun kulit menjadi kering dan berkerak. Ini merupakan efek samping yang wajar dalam penggunaan minoxidil. Hal tersebut diakibatkan karena minoxidil menjadikan rambut lebih lembab sehingga rambut akan terus memproduksi kulit
kepala yang baru, mengakibatkan lebih banyak kulit yang kering dan berkerak dan mengakibatkan ketombe dan pertumbuhan jamur atau bakteri sehingga akan mengakibatkan rasa gatal di kulit kepala. Hal ini wajar dan dapat diatasi dengan penggunaan shampoo ketombe yang dipakai cukup 3 hari sekali selama 2-4 minggu. Selanjutnya dapat dipakai 1 minggu sekali saja untuk perawatan. Dan hal tersebut dapat meminimalisir rasa gatal, kulit kering, berkerak, dan berketombe di kulit kepala guys. Dan efek samping selanjutnya adalah pusing dan sakit kepala guys. Ini juga merupakan hal yang wajar seperti yang dikatakan oleh dokter spesialis ketika saya melakukan konsultasi online. Dokter spesialis tersebut memberikan review mengenai alopecia yang saya derita dan beliau menganjurkan penggunaan minoxidil. Dan beliau juga menyebutkan bahwa pusing dan sakit kepala ini merupakan wajar dan merupakan tanda adaptasi. Oke, next, efek samping yang kelima adalah jantung berdebar. Nah, hal yang demikian memang tidak sedikit orang merasakan hal demikian. Banyak orang yang memang mengeluhkan ketika pemakaian pertama mengalami jantung yang berdebar. Hal ini bisa berlangsung sekitar 3-7 hari pertama. Namun, yang saya rasakan dulu tidak terasa efek samping jantung berdebar sama sekali guys. Jadi, ini tidak dapat disamaratakan oleh semua orang. Karena efek samping ini hanya terjadi pada sebagian orang saja dan biasanya memang tidak mengakibatkan hal yang buruk. Efek samping dari jantung berdebar ini sendiri mungkin diakibatkan karena tekanan darah. Karena memang minoxidil itu sendiri sebenarnya obat untuk menstabilkan darah tinggi guys. Jadi wajar saja kalau memang ada efek ke jantung berdebar. Tapi hal ini juga menurut saya wajar bila tidak mengakibatkan efek yang berlebih guys. Kalau hanya berdebar saja dan kemudian hilang, kalian tetap lanjutkan saja pemakaian minoxidil. Namun bila mengakibatkan efek yang berlebih dan mengganggu aktivitas kalian, kalian sebaiknya langsung saja mengkonsultasikan hal tersebut kepada dokter spesialis supaya dapat ditangani dengan baik. Dan efek samping yang keenam adalah bengkak pada tangan dan kaki. Nah, ini juga menurut saya kurang wajar guys, karena biasanya efek minoxidil ini bengkak pada bagian-bagian yang memang dioleskan minoxidil. Biasanya kalau misalnya mengoleskan minoxidil pada kumis ataupun jenggot ataupun pada jambang supaya bisa menumbuhkan bulu-bulu pada bagian tersebut. Tapi ada beberapa orang yang memang mengalami bengkak pada area tersebut. Hal ini merupakan masuk pada iritasi juga guys. Jadi kalau menurut saya sih, ini kembali lagi pada kalian. Kalau memang tidak mengakibatkan efek yang berlebih dan mengganggu aktivitas kalian, silakan dilanjutkan. Kalau memang ini mengganggu aktivitas kalian dan memang mengalami efek samping yang berkelanjutan dan tidak membaik, sebaiknya kalian segera hentikan saja pemakaian minoxidil dan segera konsultasikan ke dokter spesialis guys. Efek samping selanjutnya adalah nyeri pada dada. Nah, ini juga khawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi kalau memang membaik dalam beberapa hari, kalian silakan lanjutkan saja untuk perawatan minoxidil. Namun bila tidak membaik dan semakin parah, kalian segera hentikan pemakaian minoxidil. Dan efek samping yang terakhir adalah tumbuh rambut pada bagian wajah guys. Bila kalian tidak sengaja mengoleskan minoxidil pada area wajah, kemudian tumbuh rambut di bagian tersebut, ini merupakan hal yang wajar, dan bila kalian ingin menghentikannya, kalian cukup menghentikan penggunaan minoxidil pada area tersebut. Namun, pada sebagian orang memang sengaja mengoleskan minoxidil pada area janggut, kumis, dan jenggot untuk menumbuhkan rambut pada bagian tersebut guys. Jadi, hal tersebut memang tidak terlalu berbahaya. Oke guys, itu dia beberapa efek samping yang dapat ditimbulkan dari penggunaan minoxidil. Dan bagi kalian yang memang mengalami dari beberapa efek samping yang telah aku jelaskan tadi, kemudian berangsur membaik dalam beberapa hari, kalian tetap lanjutkan saja perawatan minoxidil tersebut. Tetapi bila efek samping tersebut berkelanjutan dan semakin parah, sebaiknya kalian segera menghentikan penggunaan minoxidil dan lebih baik untuk berkonsultasi langsung dengan dokter guys. Bagi kalian yang ingin konsultasi mengenai kerontokan rambut, ataupun kalian bisa sharing mengenai perjuangan kalian menumbuhkan rambut rontok, kalian bisa langsung saja gabung di grup yang sudah aku tulis linknya di description box. Kalian bisa langsung gabung di grup Telegram ataupun di WhatsApp group guys. Dan bagi kalian yang ingin chat langsung pribadi, kalian bisa langsung aja DM di Instagram @alansahlan. Dan jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification-nya. Terima kasih guys, semoga informasi ini dapat membantu dan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi kalian yang sedang menjalani treatment dengan minoxidil. Terima kasih guys, see you!